Ya, jadi kalau mujahid itu bukan sekedar di medan peperangan saja, tapi kalau mujahid yang bisa dilakukan atau bahkan menjadi status mujahid ketika bukan di medan peperangan itu adalah ketika kita mengkaji ilmu di situ. Ya, alhamdulillah kita berkumpul. Saya izin mungkin nanti hanya sampai jam 11 saja karena saya ada kegiatan atau ada kajian lagi di wilayah Cilandak, Bu. Jadi perjalanannya dari sini ke sana perlu waktu ya, perlu waktu juga rintangannya adalah gitu ya. Karena agak lumayan utara ke selatan ya. Saya dari selatan ke utara, ini utara ke selatan lagi gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Allah masih beri saya kesempatan dan ini adalah momentum bulan Ramadan. Keberkahan insya Allah akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada para sahabatnya, ibu-ibu, Ramadan itu harus menjadi puncak pengalaman seorang hamba. Jadi kalau toh misalkan kita di Ramadan itu pengalaman kita masih biasa-biasa aja, ya Ramadan ya gini aja ya, gini-gini aja gitu. Wah, itu berarti belum lulus tuh. Berarti Ramadannya masih belum lulus. Kalau toh misalkan Ramadan itu masih gini-gini aja gitu ya, amalnya masih gini-gini aja, dari dulu cuma khatamnya tuh 1 juz saja gitu kan, ya itu berarti Ramadannya belum naik level itu. Jadi Ramadan itu harus bisa naik level ibu-ibu. Ya, jadi setiap Ramadan, satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, itu memang harus punya kebiasaan baru dan punya target-target baru. Kalau toh misalkan di Ramadan ini kita cuma bisa membaca 1 juz, maka di Ramadan selanjutnya harus bisa 2 juz per hari gitu ya. Sehingga ya khatamnya itu misalkan 2 kali di dalam bulan Ramadan. Di Ramadan selanjutnya harus lebih tinggi lagi. Tapi sekali lagi Bu ya, bahwa target untuk memaksimalkan Ramadan itu bukan sekedar dalam membaca Qur'annya saja, tapi harus ada tadabbur Al-Qur'annya. Saya pribadi nih Bu ya, saya pribadi itu punya target Ramadan ini, itu Sirah Nabawiyah sama Khulafaur Rasyidin semua itu saya khatamkan. Itu target saya. Ya, itu target saya. Artinya setiap orang itu punya target-target yang lainnya. Ya, punya target-target, tapi sekali lagi Bu, di balik target tersebut, setiap manusia itu punya prioritas dalam hidupnya. Jangan sampai misalkan Ustadz, saya itu kalau misalkan saya itu nggak bisa khataman Ustadz ya, saya nggak bisa khataman dua kali khatam di Ramadan ini, atau sekali khatam aja nggak bisa karena misalkan saya ngurus anak, karena saya itu ngurus tadi ya mau masak untuk berbuka puasa. Jadi akhirnya saya maunya sehari 1 juz itu nggak bisa Ustadz. Itu nggak ada masalah ibu-ibu, jangan merasa bersalah. Ya, tidak ada masalah di situ. Manusia itu memiliki prioritas tersendiri. Bahkan prioritas itu bisa jadi lebih wajib daripada kita menghafalkan atau menghatamkan Al-Quran di situ. Karena tidak boleh Bu ya, sesuatu yang sunnah itu mengalahkan sesuatu yang wajib. Atau sesuatu yang sunnah itu mencederai sesuatu yang wajib, akhirnya sesuatu yang wajib itu kita menjadi kelabakan. Misalkan contoh, ibu punya target misalkan 1 hari itu 1 juz. 1 hari misalkan 1 juz. Kalau 1 juz berarti kan otomatis setelah sholat. Ya, atau misalkan per sholat itu kan 2 lembar. Ibaratnya kalau kita mau mudahkan itu sebelum sholat itu 1 lembar, sebelum sholat subuh 1 lembar, setelah sholat subuh 1 lembar. Berarti udah ada 2 lembar. Nah, 1 juz itu sekitar 10 lembar. Jadi kalau misalkan sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar, berarti dalam satu sholat itu ada 2 lembar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, maka total ada 10 lembar dan itu sudah 1 juz. Tapi ternyata di waktu maghrib, persiapan sebelum maghrib, ibu-ibu harus masak dulu. Akhirnya nggak bisalah 1 lembar gitu. Atau misalkan pada saat hendak menjelang isya, ibu-ibu harus persiapan untuk apalagi kayak gitu ya, ngurusin anak lah atau dan lain sebagainya. Akhirnya nggak bisa baca lagi 1 lembar lagi. Tiap hari seperti itu, belum lagi ditambah apa? Belum lagi ditambah kalau toh misalkan datang bulan misalkan, waduh saya nggak bisa baca lagi Ustadz gitu kan ya. Nah ini menjadi problem lagi akhirnya. Akhirnya apa? Dalam 1 bulan itu nggak bisa 1 juz, atau dalam 1 Ramadan itu nggak bisa khatam, sekali khatam di sana. Maka di situ tidak ada masalah Bu. Jangan terlalu merasa berdosa. Ya. Tapi bukan berarti ini menjadi alasan untuk ya udahlah kalau kayak gitu Ustadz aman berarti alhamdulillah ya nggak khatam ya, nggak boleh gitu.
Ya, tetap aja ya. Kita harus memotivasi diri kita untuk maksimal ketika kita membaca Al-Quran pada saat di bulan Ramadan, tapi jangan terlalu dihantui dengan hal-hal yang itu sebetulnya sunnah, tapi karena kita memaksakan diri untuk melaksanakan yang sunnah, akibatnya yang wajib kita nggak maksimal di situ. Itu tidak diperkenankan di sana, Bu ya. Jadi sekali lagi jangan terlalu dihantui dengan hal-hal yang mungkin belum nyampe di situ. Jadi ala kulli hal, setiap Ramadan itu harus memiliki pencapaian-pencapaian khusus, Bu. Dan pencapaian itu bukan sekedar kita membaca Al-Qur'an, bukan sekedar menghafal Al-Qur'an, ya. Bisa kita misalkan dalam Ramadan ini, Ustaz, saya ingin Ramadan ini cuma bisa mentadaburi juz 30 doang, misalkan kayak gitu. Atau minimal paling sedikit dalam satu Ramadan saya cuma mau mentadaburi 2 halaman aja misalkan. Itu lebih bagus di situ, Bu. Artinya kita bisa naik level, bukan sekedar membacanya saja, tapi kita sudah bisa mentadaburi, tahu artinya, tahu terjemahannya, tahu maknanya. Semuanya itu bisa kita pahami. Sehingga pada saat ayat itu kita baca, wah, hati kita makin baik di sana. Misalkan contoh, dalam Ramadan ini kita mau target misalkan harus paham arti sama tadabbur surat atau ayat kursi. Ada yang hafal terjemahan ayat kursi? Enggak ada. Tapi hafal ayat kursi, Bu ya? Hafal ya. Tapi terjemahannya enggak. Nah, oke. Baik, selanjutnya. Hafal terjemahan akhir surat Al-Baqarah enggak? Hafal. Layu kali terjemahannya. Jangan-jangan cuma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha doang gitu ya. Itu doang yang dihafal. Allah tidak akan memberikan beban yang lebih berat daripada kemampuan kita di situ. Nah, jadi kita harus coba untuk ayat-ayat yang menjadi populer gitu, Bu ya. Yang populer kita baca. Itu kalau bisa kita mengetahui tadabburnya di situ, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tahu lah, Bu ya, artinya, Bu ya. Masa enggak tahu artinya? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Tapi tadabburnya belum tentu. Tadabbur daripada doa itu belum tentu. Jadi kadang kita juga perlu mentadabburi doa tersebut. Kenapa kok ayat tadi, misalkan ya, doa tadi Allah memulai dengan Rabbana coba. Kenapa enggak Allah? Allahumma. Apa bedanya Rabbana sama Allahumma, Bu? Apa? Bedanya artinya apa artinya? Allahumma? Ya Allah ya Tuhan kami atau? Ayo coba. Kapan Allah menggunakan Allahumma, kapan Allah menggunakan Rabbana coba? Apa bedanya? Selama ini kita cuma baca aja tapi nggak tahu artinya, kita ya tahu lah mungkin artinya, tapi tadabbur daripada doa tadi kita mungkin nggak tahu. Nah, kita harus paham itu, Bu ya, mencoba untuk mentadaburi setiap doa kita, setiap ayat-ayat yang mungkin sudah populer bagi kita. Ya. Makanya saya sarankan, nanti kalau toh ada kesempatan saya sebelum saya pulang kampung ya, saya di sini ya, kita cobalah tadabburi ayat-ayat yang populer gitu ya. Yang udah kita hafal lah. Selama ini kan kita itu kan mentadabburi ayat-ayat yang memang kita tuh nggak tahu di ayat apa gitu kan, di surat apa, denger juga alhamdulillah. Nah, tapi coba nanti kita tadabburi insyaallah ya. Ini kita masih surat Al-Hasyr ya, sebagaimana amanahnya Umi Yanti kepada saya. Jadi saya harus menunaikan amanah, saya selesaikan dulu surat Al-Hasyr ini. Tapi insya Allah setelah surat Al-Hasyr ini, kita akan coba buat tadabburi ayat kursi. Ya, ayat kursi target minimal ibu-ibu udah hafal terjemahannya. Kalau misalkan belum hafal terjemahannya, yang penting tahu terjemahannya. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi dan seterusnya. Satu itu. Terus yang kedua, ayat-ayat akhir atau bagian akhir daripada surat Al-Baqarah. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Itu hafal terjemahannya. Nah, nanti ya kita belajar insyaallah ya. Ya, nanti insyaallah ya setelah saya menuntaskan amanah saya, ya menuntaskan amanah dari Umi Yanti kepada saya untuk menjelaskan surat Al-Hasyr, baru setelah itu kita coba tadabburi setiap ayat-ayat yang biasa kita dengar dan biasa kita baca. Biar ada spiritnya, Bu, biar ada energinya pada saat kita membaca ayat tadi. Baik. Al-Hasyr masih di ayat 18, Bu ya. Silakan dibuka. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr itu terletak di surat yang ke-59. Surat 59 ayat ke-18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat 18 ya, surat ke-59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu. Baik, siapa yang mau baca, Bu? Izin. Kita silakan. Baik, ada yang mau baca terjemahannya? Silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini, sebagaimana sudah kita pelajari kemarin ya, bahwa ada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu lanjutan daripada ayat ini atau penggalan selanjutnya daripada ayat ini itu adalah wattaqullah. Setelah perintah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan kamu perhatikan ya, atau perhatikan ya kehidupanmu di masa sekarang itu tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah lighad, untuk masa depan. Artinya apa, Ibu? Bahwa setiap muslim itu saat dia bekerja atau saat dia itu beramal itu bukan untuk kemaslahatan. Masya Allah itu. Ya, jadi setiap muslim itu hidup bukan sekedar untuk di hari ini saja, Ibu-ibu. Tapi juga harus difikirkan tentang masa depannya itu seperti apa. Maka otomatis syariat Islam mengajarkan kita dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunia, yang apa yang kita laksanakan pada hari ini itu harus memberikan dampak yang lebih panjang dan dampak untuk masa depan kita itu seperti apa. Jadi ayat ini sebetulnya memang konteks awalnya itu di dalam ahli tafsir, terutama Ibnu Katsir menyebutkan bahwa maksud daripada ayat ini adalah apa yang kita lakukan di dunia ini itu harus memberikan dampak positif atau mampu untuk memberikan maslahat bagi kita di akhirat kelak. Jadi di dunia ini hanya sekedar kita memupuk amal ibadah kita, ya. Di dunia ini hanya sekedar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika di akhirat kita itu betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya, kita betul-betul mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibu-ibu sekalian, yang kita perlu perhatikan itu adalah tentang bagaimana ayat-ayat yang membicarakan tentang hari kiamat. Ayat-ayat yang berkaitan dengan adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin tuh, Bu, itu cukup viral akhirnya kemarin tuh gara-gara saya nulis status di Instagram saya itu. Saya agak menyindir ya beberapa orang-orang yang ketika kajian itu menangis karena mendownload tangisan ustadznya. Paham nggak, Bu, maksudnya, Bu? Jadi coba ya, ada orang ya, Bu ya, imamnya itu baca surat gitu ya, mungkin berkenaan dengan ayat-ayat berkaitan dengan kematian ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan adab.
Akhirnya pada saat membaca surat atau membaca ayat tersebut, beliau menangis gitu kan ya. Tapi kan permasalahan makmumnya kan nggak tahu artinya apa gitu kan. Tapi karena imamnya nangis, dia ikut nangis juga gitu kan. Sering ada kayak gitu ya? Iya sering kayak gitu. Gara-gara imamnya itu meringik dikit gitu kan ya, suaranya agak terbata-bata, ya Allah, ini imamnya kok syahdu banget, saya ikut nangis deh gitu kan. Atau misalkan pada saat ada beberapa ustadz-ustadz yang berceramah sampai menangis di situ. Ya, berceramah sampai menangis, kita pun juga ikut nangis di situ. Padahal mungkin konten yang kita bahas atau misalkan materi yang dibahas itu mungkin kita sama-sama tahu. Pertanyaannya adalah, kenapa kita berkali-kali, kita hampir setiap hari membaca Al-Quran dan pasti lewat ayat-ayat tentang adab, pasti membahas tentang masalah hari kiamat, pasti membahas tentang adab Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan masih banyak yang lainnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berkali-kali kita waduh, saya serem kayaknya ya. Masya Allah. Ya ikut dada, Masya Allah. Baik. Kita berkali-kali bertemu dengan ayat azab, berkali-kali bertemu dengan ayat-ayat tentang hari kiamat, berkaitan seringkali bertemu dengan ayat-ayat tentang kematian. Tapi kita nggak pernah nangis. Tapi kenapa ketika imam baca ayat, nangis, kita ikut nangis? Pertanyaannya adalah, kita itu betul-betul menangis, ya. Kita itu betul-betul takut azab, kita takut kiamat, atau kita itu cuma mendownload tangisannya Ustadz tadi. Jadi karena Ustadznya nangis, saya ikut nangis gitu kan ya. Karena imamnya nangis, saya ikut nangis juga. Jadi kayak, ya sedih gitu ya. Ini jadi masalah, Bu ya. Ini menjadi masalah. Saya kan tidak katakan bahwa menangis itu tidak diperbolehkan, enggak, boleh. Enggak ada masalah. Terkadang kan kita kan juga terbawa ya, terbawa dengan suasana gitu. Teman kita curhat aja, bibirnya agak gerak-gerak dikit aja gitu kan ya, matanya agak gerak dikit aja, udah berkaca-kaca, kita aja udah ikut nangis duluan kok. Bahkan kita yang denger itu bisa lebih nangis daripada teman kita kan gitu. Ya apalagi pada saat beberapa ustadz, beberapa beberapa imam itu membaca sampai menangis. Gak ada masalah dalam menangis di situ, Bu. Tapi poin terpentingnya adalah bukan persoalan kita ngikut nangisnya gitu. Persoalannya itu adalah kita itu nangis beneran atau gimmick nangis kita gitu. Ya nangis kita tuh gimmick atau enggak, cuma sekedar pokoknya nangis, kita ikut nangis gitu aja ya. Ya. Nah, itu makanya kita harus betul-betul memperhatikan diri kita. Ya, memperhatikan diri kita bahwa sekali lagi dalam memahami ayat-ayat tentang akhirat, dalam memahami ayat-ayat tentang kematian, dalam memahami ayat-ayat berkaitan dengan masa depan kita harus perhatikan dengan secara seksama. Kira-kira besok ini kita tuh mau jadi apa gitu? Besok kita tuh mau kemana? Ya Allah, kita itu udah capek banget ya ngurusin di dunia gitu kan ya, masa di akhirat mau capek lagi sih kan gitu. Kita itu kan berharap ya masa depan kita, atau berharap kan gitu ya, namanya orang kalau misalkan dia mau bekerja, dia itu kan rela untuk capek-capek sekarang, udah lah aku nggak apa-apa capek-capek, tapi nanti ke depannya saya bisa menikmati hasil daripada apa yang aku kerjakan. Orang tua itu rela capek, gunanya apa? Biar anaknya itu nggak secapek orang tuanya, kan gitu. Orang tuanya capek, rela-rela untuk mengeluarkan biaya begitu banyak ya, lalu rela-rela untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang bahkan berat sekalipun untuk menghasilkan pundi-pundi rezeki yang cukup banyak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk anaknya. Bahkan saking cintanya anak orang tua kepada anaknya, ya terkadang tadi gitu ya. Ya terkadang permasalahan sebelum, Masya Allah. Ya, bahkan sebelum sebelum orang tuanya itu meninggal, anaknya itu sudah bagi-bagi waris, anaknya sudah orang tuanya sudah membagikan waris terlebih dahulu. Ya tujuannya tadi memang untuk kecintaan seorang orang tua kepada anaknya, terkadang syariat pun juga harus dilanggar gitu loh. Ya salah satunya itu adalah bagi-bagi waris terlebih dahulu, Bu ya. Hukum bagi-bagi waris itu boleh atau enggak, Bu? Boleh kalau orang tuanya sudah meninggal. Tapi kalau orang tuanya sebelum meninggal, misalnya nih, saya punya anak ya. Anak saya 3. Ya, saya bentar lagi udah wassalam nih, gitu kan. Bentar lagi Allah mau manggil saya gitu kan ya.
adalah kalau misalkan saya bagi waris, nanti nggak bisa dibagi rata nih. Nah, gitu. Nggak bisa dibagi rata. Adalah kalau kayak gitu, sebelum saya meninggal, saya bagi waris terlebih dahulu. Boleh atau enggak? Boleh. Siapa yang bilang boleh, Bu? Apa dalilnya? Jadi adil. Ya Allah. Kadang-kadang jadi perdebatan. Tapi harta disebut sebagai waris jika orang tuanya sudah meninggal. Jika orang tua itu belum meninggal, maka harta itu tidak bisa disebut sebagai harta waris. Iya, berarti nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya, jadi gini Bu, syarat waris, ya, atau gini Bu, ya, apa namanya? Ada beberapa persyaratan yang harus kita ketahui sebelum kita membagi waris. Ya. Pertama adalah bahwa rukun daripada waris itu, yang pertama, ya, sang ahli waris itu harus hidup. Ya, dalam arti gini, misalkan contoh ya, misalkan saya punya anak 3 gitu kan ya, saya punya anak 3. Lalu setelah itu, dari 3 anak saya saat tadi itu ada 1 yang meninggal. Anak saya masih kecil-kecil, misalkan ya masih belum menikah lah misalkan. Dari 3 anak tadi ya, itu 1 meninggal. Ya, satu meninggal. Maka pada saat saya meninggal, maka harta tersebut dibagi kepada dua anak tadi gitu kan ya. Yang 3 itu nggak boleh, misalkan, 3 Ustaz, 3 karena anak-anaknya saya itu ada 3, lalu satunya lagi dikasih kepada itu nggak boleh. Jadi harus betul-betul ya ahli warisnya itu harus hidup. 1, ahli waris harus hidup. Yang kedua, orang yang memiliki harta itu harus meninggal. Kalau tidak meninggal, nggak bisa disebut sebagai waris. Jadi tidak ada yang namanya pembagian waris sebelum meninggal, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Dan itu tidak bisa disebut sebagai waris. Karena waris itu syarat utamanya adalah sang pemilik harta harus sudah meninggal. Orang tuanya harus meninggal terlebih dahulu. Itu. Apanya? Ya bagi, ya diserahkan itu tadi kepada anak-anaknya. Nanti ribut Ustaz. Makanya itulah kenapa ilmu waris itu harus dipelajari sedari sekarang. Tujuannya itu tadi agar tidak terjadi keributan, agar tahu masing-masing haknya, ya. Karena kalau toh misalkan dia itu rebutan waris, ya, kalau misalkan dia itu ada satu anaknya mengambil hak saudaranya, pertama dia sudah zalim sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada harta yang bukan dimiliki dia, tapi dia ambil. Yang kedua, dia berjalan di muka bumi ini dengan memakan harta yang haram. Ya, dia memakan harta yang haram di situ. Jadi otomatis Bu ya. Makanya ini harus hati-hati gitu kan ya, terutama bagi para anak gitu. Terutama bagi para anak dan para keluarga. Hati-hati sekali dalam urusan waris di situ. Makanya para ulama itu saat sebelum membahas tentang waris, yang pertama kali dibahas itu adalah persoalan hati, Bu. Yang paling pertama kali dibahas itu adalah persoalan hati. Hati terlebih dahulu yang harus diperbaiki. Karena kalau hatinya nggak lurus, waris itu nggak akan pernah bisa terselesaikan. Pasti akan ada berantem. Ya pasti akan berantem di situ. Dan salah satu sebab perpecahan keluarga itu adalah karena waris. Ya, dia berjalan di muka bumi ini dengan sudah zalim kepada keluarganya karena dia mengambil hak keluarganya, satu. Yang kedua, zalim sama orang tuanya dan termasuk orang yang durhaka kepada orang tuanya karena apa? Karena tidak menunaikan hak atau tidak menunaikan kewajiban harta orang tuanya dengan baik di situ. Berarti dia sudah zalim kepada orang tuanya dan dia sudah durhaka kepada orang tuanya. Berarti nggak main-main Bu di situ Bu. Banyak sekali permasalahan waris yang saya bisa bedah di sini. Ya, saya bisa bedah di sini dan Ibu mungkin akan terkaget-kaget ya kalau ternyata ini tuh sebetulnya bermasalah. Saya kasih contoh satu lagi Bu. Misal ya. Seringkali gitu kan ya. Seringkali ada kan
laki-laki, ada suami sama istri, itu kan biasanya kan iuran, ya iuran beli rumah, ya iuran beli rumah. Misalkan rumah itu harganya, misalkan dulu harganya 500 juta misalkan. Dulu itu harganya 500 juta. Tapi suami istri itu iuran misalkan dua setengahan, setengah-setengah, 250 juta, 250 juta. Otomatis hak milik daripada rumah tersebut itu adalah milik berdua, yang itu harus dijelaskan, Bu. Kalau milik suami itu setengah, milik istri itu adalah setengah. Ya. Jadi nggak ada namanya harta gono gini dalam arti misalkan jadi satu gitu kan, ya itu nggak ada. Harus dibagi. Dalam standar Islam bahwa setiap manusia itu memiliki haknya. Manusia itu memiliki haknya di situ. Ya. Jadi kalau misalkan makanya tidak selalu mutlak, ya tidak selalu mutlak ada istilah misalkan ya harta istri itu harta istri, harta suami itu harta istri. Tidak semua seperti itu. Ya nggak semuanya kayak gitu. Ada harta istri, ya itu milik istri. Dalam arti suami itu nggak boleh ya ngambil harta tersebut tanpa seizin istrinya. Tapi kalau misalkan harta suami, artinya sebagian daripada harta suami itu harus diserahkan kepada istri karena apa? Karena sebagai nafkah. Tapi apakah suami itu nggak punya harta pribadi? Tetap suami itu punya harta pribadi. Tidak semua harta suami itu adalah milik istri. Nggak semuanya seperti itu. Kalau kayak gitu keenakan lah istrinya. Suaminya beli apa coba? Enggak seperti itu. Ya, tapi ada sebagian daripada harta suami itu yang diserahkan kepada istri. Nah, artinya di dalam standar Islam bahwa setiap manusia itu memiliki hartanya masing-masing. Memiliki haknya masing-masing. Termasuk pada saat pembelian rumah dalam bentuk kongsi antara suami sama istri, maka kita harus jelaskan terlebih dahulu berapa persen antara punya suami dan mana punya istri. Karena apa? Karena kalau toh misalkan ini tidak dikongsikan atau tidak dispesifikkan, yang terjadi adalah di zaman sekarang. Apa itu? Suaminya meninggal, ya, harta waris suaminya meninggal dia, yang tinggal di situ itu adalah ibunya, ya istrinya gitu ya. Ada suami istri punya anak 3, gitu ya. Bapaknya meninggal, yang pakai rumah itu adalah ibunya, ya, yang pakai rumah itu adalah ibunya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau harta itu dibeli secara bersama, harusnya di rumah itu kan ada harta suami juga. Kalau ada harta suami juga, harusnya ada yang dibagi waris dong di situ. Tapi kenapa pembagian waris itu nunggu meninggal ibunya coba? Padahal ibu itu adalah ahli waris atau istri, kan karena bapaknya meninggal, otomatis kan ibunya ini kan istrinya kan. Ketika bapaknya meninggal, berarti kan ada harta yang harus dibagi waris. Dibagi waris kepada anaknya dan dibagi waris kepada istrinya. Tapi kenapa yang terjadi di era sekarang adalah nunggu ibunya meninggal terlebih dahulu, baru setelah itu anaknya bagi waris. Padahal ibunya itu punya hak daripada waris suaminya. Sering kejadian kayak gitu ya. Masalah kan akhirnya jadinya. Banyak sekali pelanggaran syariat itu terjadi gara-gara permasalahan ini, Bu. Gara-gara kita itu nggak tahu sama sekali tentang permasalahan waris, akhirnya apa? Hak suami kita ambil. Ya, kita sudah zalim sama harta suami kita. Kita sudah zalim kepada harta istri kita. Itu bukan begitu pula juga dengan sebaliknya gitu, Bu ya. Kita sudah zalim dengan harta orang tua kita. Makanya kenapa kalau kita itu masuk surga, Bu ya. Makanya kenapa ayat ini membicarakan tentang kamu tuh harus lihat masa depan kamu gitu kan. Salah satu dengan cara apa? Salah satu itu adalah dengan cara belajar. Salah satu dengan cara belajar. Tujuannya tadi karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi ternyata kita salah kaprah dalam urusan seperti itu. Kita di persoalan bagi-bagi waris sebelum orang tuanya meninggal itu jadi masalah. Terus yang kedua dalam kasus rumah tadi. Dan masih adalah beberapa hal-hal lain yang menjadi problem dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kalau saya bahas masalah waris. Makanya kalau misalkan ada beberapa orang-orang yang mengundang saya suruh bahas masalah waris, itu biasanya pada ketakutan biasanya. Ya, karena gini tadi. Karena saya meyakini bahwa permasalahan waris itu bukan permasalahan pembagiannya. Gampang banget. Masalah urusan bagi ya, ini dapatnya segini, dapat segini itu gampang banget. Itu urusan ya kecil lah. Tapi yang paling berat itu adalah masalah hati di situ. Kita rela nggak untuk ya tadi
jatah kita itu ternyata lebih sedikit daripada bagian daripada keluarga kita yang lain di sana. Ya, atau misalkan ya tadi ya ternyata ada beberapa hal-hal yang beberapa hal-hal yang jadi problem lagi gitu. Salah satu contohnya itu adalah waris itu Bu ya. Itu bagiannya itu terakhir Bu. Ya. Waris itu artinya terakhir. Maksudnya gini. Waris itu boleh dibagi ya. Itu ada persyaratannya terlebih dahulu. Baru dia masuk dalam kategori waris. Satu, misalkan para ulama itu menyebutkan bahwa pengurusan jenazah orang tua kita itu harus diambil daripada harta waris. Tapi kalau toh biasanya kita itu kan ada yang iuran gitu kan ya, angkat anak gitu kan. Nah, kalau itu nggak ada masalah di sana. Oke, kalau masalah itu selesai lah. Masalah kedua sama ketiga ini yang jadi masalah. Nah, sebelum waris itu dibagi, maka otomatis wasiat daripada hutang orang tua kita harus terselesaikan dulu dari harta waris tadi. Kalau toh misalkan orang tua kita itu punya harta waris 100 juta dan ternyata orang tua kita punya hutang 90 juta, ya, punya hutang 90 juta, maka otomatis 90 juta itu harus terselesaikan terlebih dahulu. Hutang itu harus selesai. 90 juta. Lalu setelah hutang itu selesai, nggak langsung ke waris, tapi ke wasiat terlebih dahulu. Orang tua kita itu punya wasiat nggak? Ternyata orang tua kita itu punya wasiat kepada orang lain misalkan. Ya, punya wasiat pada orang lain. Ternyata wasiatnya berapa? Wasiatnya ternyata misalkan sepertiga daripada, wasiat itu kan maksimal itu kan sepertiga. Sepertiga daripada harta. Jadi kalau toh sisa uangnya itu 10 juta, sepertiga daripada 10 juta itu berapa? Berapa Bu? 3 juta ya? 4 juta lah anggaplah ya, 4 juta. Sisa 6 juta Bu. Nah 6 juta itu yang dibagi waris. Tapi yang terjadi di masyarakat sekarang apa? Utang sama wasiat nanti dulu lah ya, bagi waris terlebih dahulu yang penting gitu kan. Utang nantilah kita bayar buat di waktu lain, kalau kita udah punya uang baru kita bayar hutang orang tua kita. Masalah Bu. Durhaka kita sama orang tua kita. Ya, durhaka kita sama orang tua kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkanlah apa yang ada di muka bumi ini pada saat sekarang ini untuk kehidupan masa depan kita. Karena banyak sekali permasalahan akhirat yang akhirnya kita itu tergelincir di dalamnya karena apa? Karena kita tuh nggak tahu sama sekali masalah itu. Ya, nggak tahu tidak tahu sama sekali di sana. Ya, maka di sinilah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melihat Bu bahwa standar kita atau misalkan orientasi kita itu adalah akhirat. Target kita itu mau kemana? Kalau misalkan target kita itu adalah ke akhirat, maka otomatis dalam urusan waris, dalam urusan apapun, kita harus selesaikan di situ. Menggunakan standar akhirat. Jangan kita gimmick dengan bilang bahwasanya, wah Ustaz, saya itu pengennya itu bahagia di akhirat. Oke, mau pengen bahagia di akhirat, tapi dalam urusan hak orang lain, dalam urusan waris, dalam urusan apapun, itu masih kita pakai standar dunia. Loh, kalau saya bagikan semua untuk hutang orang tua saya, kalau saya bagikan semua untuk wasiat orang tua saya, nanti saya nggak dapat duit dong Ustaz. Nah itu berarti standarnya dunia belum akhirat itu. Manusia tidak akan pernah bisa berhasil untuk di akhirat kalau ternyata dunia itu masih berpikir, masih menjadi orientasi bagi dirinya. Ya. Jadi akan sangat berat sekali di sana ya. Kalau toh misalkan kita itu mau berstandar akhirat, ya otomatis dalam urusan dunia kita harus banyak rela-relanya Bu. Gitu. Kita harus lebih banyak rela-relanya di sana. Maka dari itulah kenapa ini semua bisa ditutupin. Kekhawatiran-kekhawatiran ini bisa ditutupin kalau kita itu berjamaah. Ya. Selama ini kita itu ya berkorban mengeluh, susah banget untuk merasa taat secara 100%. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita itu sendirian. Ustadz, kalau misalkan saya itu ya tadi ya nggak pakai cara, kalau saya nggak menggunakan cara syariat Islam Ustadz dalam pembagian waris ya misalkan. Dalam pembagian waris saya menggunakan syariat Islam, jatah saya sedikit Ustadz, siapa yang mau bantu saya kalau misalkan saya ternyata dapatnya sedikit, sedangkan kebutuhan saya itu banyak banget. Nah, seperti itu. Makanya kenapa butuh yang namanya berjamaah di situ, agar apa? Agar kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa segera terselesaikan di sana, ya. Makanya otomatis ya ibu-ibu sekalian ya, bagi siapapun tentunya ya, siapapun lah ya dari kita yang memang memiliki kelapangan harta, memiliki kelapangan dari ekonomi di situ, maka jangan gunakan hal tersebut itu untuk pribadinya saja.
Tapi memang harus digunakan untuk masyarakat secara luas, untuk saudara-saudaranya. Tujuannya apa? Tujuannya itu bukan sekedar memperbaiki ekonomi keluarga tadi, bukan. Selama ini kita tuh khawatir kalau toh misalkan membantu orang lain itu sekedar ingin memperbaiki ekonominya. Tidak seperti itu. Minimal kalau kita membantu orang lain, minimal orang itu tidak bermaksiat karena sama Allah Subhanahu wa taala. Minimal dia seperti itu. Karena dengan ketenangan jiwa dia karena ditopang dengan ekonomi yang bagus dan itu dibangun atau dibantu oleh keluarganya, akibatnya yang awalnya dia mau masuk dalam jurang riba, dia mau masuk dalam jurang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia nggak mau. Karena apa? Karena sudah dibantu dengan keluarganya di situ. Makanya otomatis perlunya adanya berjamaah, tujuannya kita berkumpul di sini itu adalah agar kita tahu keadaan kita masing-masing. Dan agar kita merasa bahwa sesungguhnya kamu itu adalah saudaraku dan aku ini adalah saudaramu. Seperti itu. Kalau kamu sakit, saya pun juga sakit. Kalau saya sakit, kamu pun juga sakit. Seperti itu. Jadi tidak ada egoisme di dalam hal ini. Ya. Karena saya yakin bahwa pelanggaran setiap manusia itu pasti tidak mau melanggar syariat. Ya, setiap manusia tidak mau melanggar syariat. Cuma itu tadi, terkadang keadaan-keadaan tertentulah yang membuat dia itu akhirnya melanggar syariat. Keadaan-keadaan tertentulah yang akhirnya membuat dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau toh misalkan dia itu sudah maju, kecuali kalau toh dia sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, atau misalkan dia itu sudah istilahnya hidupnya sudah lapang tapi masih melaksanakan suatu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti itu yang jadi masalah di sana, Bu. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita lakukan. Nah, otomatis Bu ya. Cara melihat Allah itu harus secara mendetil, Bu. Artinya perasaan kita, niat kita, tujuan kita itu Allah Subhanahu wa taala udah tahu tujuannya mau apa. Masalah bagi waris tadi. Saya bisa nggak ngasih solusi tentang masalah itu? Saya bisa ngasih solusi, Bu. Saya bisa ngasih solusi. Ya. Kalau misalkan mau bagi-bagi tadi ya, bagi-bagi sebelum kita meninggal, ya bagi-bagi harta sebelum kita meninggal, saya bisa kasih solusinya nggak? Bisa. Bisa halal nggak? Halal. Mau saya kasih tahu solusinya, Bu? Oh, senang semangat ya kalau kayak gitu ya. Cepet kalau kayak gitu. Ya. Pertama, solusinya adalah kita harus bagi-baginya itu ya. Pertama kita bagi-baginya itu dalam keadaan kita sehat. Nggak boleh bagi-bagi dalam keadaan kita sakit. Kenapa? Karena kalau kita bagi-bagi harta kita kepada anak-anak kita ketika kita sedang sakit, berarti ada indikasi itu bagi-bagi waris. Iya kan? Kalau kita lagi sakit nih, ya, terus ya udah berbaring gitu kan, udah berbaring di rumah sakit, ya kita kumpulin anak-anak kita ya, anak-anak kita misalkan ada 10, nak kamu dapat segini, nak kamu dapat segini, nak kamu dapat segini, kamu segini, ya. Ya, di situ, ya. Kalau toh misalkan lagi sakit, berarti ada kemungkinan niatnya adalah bagi-bagi waris. Ya. Jadi pertama harus dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, satu. Terus yang kedua, akadnya bukan bagi waris, tapi akadnya hibah. Nah, akadnya pemberian. Ya, akadnya pemberian. Jadi dikasih. Tapi ada tapinya. Untuk memenuhi persyaratan ini ya Bu ya, memenuhi persyaratan ini itu ada konsekuensinya. Konsekuensi pertama, kalau misalkan kita sudah, misalkan ya, kita punya tanah banyak nih, tanah kita 10 gitu kan, 10 hektar misalkan. Misal contoh Bu ya, anak kita 10, kita bagi 1 hektar gitu kan. Kalau kita sudah kasih, kita nggak boleh ambil lagi dan kita tidak boleh menggunakan dia atas kecuali diizinkan oleh anak kita. Ya. Jadi kita masih sehat nih, ya. Kita masih sehat. Kita bagi kepada anak-anak kita ya, 1 hektar. Misal. Ya. Udah kasih ya. Niatnya apa? Akadnya hibah. Akadnya hibah bukan bagi-bagi waris, Ustaz. Sah atau enggak akadnya? Sah di situ. Tapi ya tadi, itu jadi milik anak kita. Kalau kita mau pakai, harus izin sama anak kita. Nggak boleh kita sembarangan pakai. Karena itu sudah jadi milik anak kita. Iya, kalau udah dikasih nggak boleh seperti itu, jangan egois gitu kan ya.
Nah, saya kasih ini tapi kamu boleh pakai kalau misalkan ibu udah meninggal. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya bagi waris. Ya. Kalau misalkan ada yang bilang, "Nah, ini saya kasih kamu 1 hektar, tapi kamu pakainya itu pada saat ibu sudah meninggal." Kalau ibu belum meninggal, masih ibu yang pakai di situ. Itu bagi waris berarti bukan hibah. Kalau hibah itu langsung dikasih, berubah kepemilikan dari milik orang tua kepada anak. Kalau misalkan nunggu meninggal dulu, itu namanya bagi waris. Itu haram di sana ya. Ya, jadi itu ya. Jadi otomatis pada saat sudah kita bagi itu adalah jadi milik anak. Otomatis orang tua itu nggak boleh sembarangan pakai, nggak boleh. Harus izin sama anaknya terlebih dahulu. Nak, ibu mau pakai buat kayak gini, boleh atau enggak? Ya silahkan bu. Nah, kalau kayak gitu baru nggak ada masalah. Ya kalau seperti itu tidak ada masalah. Ya. Tapi yang penting tadi itu tanah tadi atau apapun tadi, properti dan lain sebagainya itu milik anak. Ya, jadi ibu nggak boleh sembarangan tinggal make-make aja, itu nggak boleh di sana. Ya, dan anak tega-tegaan gitu kan, biasanya kan anak kan nggak tegaan, udahlah dipakai aja, bukan seperti itu, simpel aja. Itu yang pertama bu ya, syarat pertama. Jadi kepemilikan itu sudah berubah, satu. Terus yang kedua bu, yakin kita tuh bisa jaga hati kalau itu bukan bagi-bagi waris? Nah, kalau nggak bisa jaga hati, ya sudah. Berarti innamal a'malu binniyat. Amal kita tergantung pada niatnya. Kalau niat kita itu bagi-bagi waris, ya berarti jadi masalah akhirnya. Ya, kita dosa akhirnya kalau seperti itu. Nah, jadi syaratnya berat kalau toh misalkan kita mau merubah akad. Memang nanti di mata manusia, enggak ini akadnya akad hibah kok. Buktinya tanda tangannya aja akadnya akad hibah. Di atas materai tulisan tanda tangan itu memang akadnya hibah. Sah atau enggak? Sah. Tapi yang tahu ini kan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahunya Allah Subhanahu wa taala di situ. Di mata manusia itu teranggap hibah, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu dianggap ahli waris, bagi-bagi waris. Kalau udah seperti itu, ya akad sesungguhnya yang sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu jadi masalah. Nah, ilmu baru Bu ya. Nah, ilmu baru. Nyesek kan Bu ya kalau saya tahu kayak gini. Enggak. Apa? Ya, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, la wasiyat li warithin, bahwa tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jadi wasiat itu hanya dibolehkan kepada di luar ahli waris. La wasiyat li warithin, kepada selain ahli waris itu tidak diperbolehkan, dan maksimal itu 1/3 harta. 1/3 ya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, saya tuh ingin mewasiatkan harta saya segini. Ya kata Rasulullah, terlalu banyak. Kalau setengahnya Rasulullah, terlalu banyak juga. Lalu kalau 1/3, wathulutsu katsir, kata Rasulullah. 1/3 itu udah terlalu banyak. Artinya maksimal wasiat itu 1/3 harta. Dan 1/3 itu dinilai tadi ya Bu ya, setelah pembayaran hutang. Jadi kalau misalkan hutang itu sudah terbayar, sisa hartanya berapa, itu baru boleh dikeluarkan untuk wasiat, kalau dia itu punya wasiat. Tapi kalau dia nggak punya wasiat, ya berarti kembali kepada ahli waris, baru turun kepada waris di situ. Dan wasiat itu harus kepada selain kepada ahli waris di sana. Kenapa? Karena syariat ingin menunjukkan bahwa kalau toh ada wasiat kepada ahli waris, nanti akhirnya jadi iri-irian gitu kan. Oh dia dapat wasiat kok saya enggak gitu kan ya, harta dia banyak banget dong, kayak gitu. Jadi memang wasiat itu memang dikhususkan oleh Rasulullah SAW kepada selain ahli waris. Jadi selain ahli waris, misalkan contoh nih, ya misalkan contoh, kita punya kita punya tante. Tante itu kan nggak dapat waris kan di situ kan. Tapi ternyata kita itu dididik sama tante kita, dididik sama bibi kita itu dari kecil sampai dewasa gitu ya. Karena orang tua kita meninggal. Ya. Dididik pokoknya jasa beliau tuh gede banget lah. Lalu setelah itu kita alhamdulillah kehidupan kita lapang banget, alhamdulillah. Lapang banget kehidupan kita. Tapi pada saat kita itu mau meninggal, ya atau misalkan tante kita itu mau meninggal gitu kan ya. Atau misalkan gini, tante kita mau meninggal dan menyisakan anak-anak tante kita itu yang ternyata hidupnya itu masih belum sejahtera. Pada saat di masa tua kita melihat keadaan mereka pun juga tidak sejahtera. Kalau kayak gitu ya sudah, aku wasiatkan harta saya kepada anak-anak tante saya, anak-anak bibi saya, karena ya tadi, karena orang tuanya dulu itu berjasa banget sama saya, maka saya wasiatkan kepada dia di situ. Nah, di sana. Atau wasiat kepada sepupu tadi.
Karena sepupu itu bukan termasuk ahli waris, ya maka otomatis juga dia berhak mendapatkan wasiat. Tapi kalau anak gimana? Anak gak berhak untuk mendapatkan wasiat di situ. Makanya kenapa Bu ya? Makanya kenapa? Ya, ilmu waris ini kenapa harus diketahui sejak dini Bu? Sejak awal itu kita harus tahu ilmu waris agar kita itu bisa mempersiapkan, agar kita bisa memprediksi dan agar kita itu bisa mengetahui kira-kira hak daripada anak-anak kita, hak daripada keluarga kita itu berapa. Karena pada saat misalkan ya, pada saat kita misalkan kita melihat ya, kita melihat ternyata ada keluarga kita yang ternyata ekonominya atau anak-anak kita yang ekonominya kurang begitu baik di situ. Dan ternyata dia ketika nanti kita meninggal, dia itu tidak mendapatkan harta waris yang lebih banyak daripada keluarga-keluarga yang lain di sana. Maka prioritas keuangan kita itu ditujukan kepada anak-anak kita yang ekonominya kurang begitu baik di sana. Ya. Makanya sekali lagi ya, masalah waris ini termasuk permasalahan yang ya agak berat lah untuk agak berat untuk dikaji dan terkadang nyes banget dalam hati lo, kok kayak gini sih gitu saja. Ya memang permasalahan waris itu kita tuh perlu sekali untuk memperdalam keimanan kita, memperbaiki diri kita terlebih dahulu Bu ya. Ya sebelum kita itu. Makanya kalau saran saya ya lain kali lah, ya lain waktu kita akan coba berbicara tentang fikih waris, tentang bagaimana cara membaginya, atau misalkan kita cara untuk memahami ayat-ayat atau ahli waris itu seperti apa. Baik, Ibu-ibu sekalian, karena sudah mau jam 11 ya, ya Allah. Saya belum ke ayat kedua ini, astagfirullahaladzim. Baik, saya mau menyerahkan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu mau ada yang nanya atau enggak? Oh, ada nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mertua saya, orang tua dari mertua saya ini itu meninggal. Dan dia kan mempunyai 4 anak. Iya. Semua cowok. Termasuk suami ibu ya berarti ya? Enggak. Yang anak susah anak. Oke. Jadi mereka punya anak perempuan semua cowok. Orang tua yang meninggal itu semua gak ada yang membiayai. Akhirnya saya biayain Pak. Iya. Saya biayain semuanya. Dan tiga harinya si abang itu nggak ada. Anaknya saya lakukan terus nomor saya, ini saya wariskan ke dia. Tapi saya nggak mengharapkan itu. Saya bilang saya wariskan ke dia. Jadi saya benar nggak iya kata dia. Saya ini bagiannya. Ini dia gitu kan. Dan harus digusur itu. Semua dibawa karena saya ya. Ya. Pertama Bu ya, pertama. Ya pertama, ini satu hal yang pertama sekali lagi bahwa kalau mengambil hak orang lain, maka otomatis dia itu haram. Jelas ya. Jelas mengambil hak orang lain itu haram. Pertama dia sudah durhaka kepada orang tuanya, dia sudah durhaka kepada saudara-saudaranya sendiri di situ. Ya, intinya di mata Allah Subhanahu wa taala dia sudah berdosa, nanti pertanggungjawabannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Udah, sama Allah Subhanahu wa taala itu pertanggungjawaban terbesarnya itu memang seperti itu di situ, ya. Tapi saya mohon maaf sekali ya Bu ya, mohon maaf sekali di situ Bu. Anak angkat itu pada prinsipnya tidak mendapatkan waris. Pada prinsipnya dia tidak mendapatkan waris. Makanya kenapa saya tekankan sedari sekarang Bu. Kenapa kita tuh harus belajar ini terlebih dahulu Bu. Tujuannya tadi Bu, kalau toh ada bagian-bagian orang terdekat kita yang kita nggak tahu, ya ternyata dia itu nggak dapat sesuatu. Akhirnya kita tahu solusinya Bu. Jadi misalkan kalau misalkan anak angkat gitu ya, anak angkat di sana, maka sang orang tua tadi itu bisa merubah akadnya. Akadnya bukan waris, akadnya itu adalah misalkan dihibahkan atau diwasiatkan. Wah itu akan menjadi solusi banget di situ. Ya, akan menjadi solusi banget. Karena tadi kekhawatirannya itu adalah tadi, kalau toh misalkan akadnya itu adalah akad waris, ya. Kalau akad waris, jadi gini Bu.
Kalau misalkan akad waris, maka otomatis yang pertama yang harus dilihat itu adalah bahwa harta itu berpindah kepemilikannya setelah sang pemilik harta itu meninggal. Jadi kalau toh misalkan dia itu sudah dikasih sebelum meninggal, ya, maka itu sebenarnya akadnya tidak sah di sana, tapi kita bisa menekan. Kalau misalkan akadnya hibah, itu maka bisa nerima. Nanti bisa jatuhnya bisa hibah. Tapi kalau toh pemberiannya itu setelah meninggal, maka otomatis dia itu waris, ya waris. Nah, maka ya otomatis yang pertama bagi orang yang mengambil harta tersebut dia berdosa, dosa besar, ya, dosa besar dan double, tiga bisa double ya. Pertama zalim sama Allah karena itu adalah harta semua itu milik Allah, zalim kepada orang tuanya karena orang tuanya itu menggunakan karena itu adalah harta orang tuanya dia durhaka sama orang tuanya. Yang kedua itu dia zalim kepada saudaranya. Terus yang ketiga adalah berkaitan dengan berkaitan dengan anak angkat. Sekali lagi mohon maaf, anak angkat itu tidak mendapatkan waris di situ, Bu. Tapi dia bisa menerima wasiat dan juga bisa menerima hibah. Ya, dua hal itu. Terus yang ketiga, Bu, ya. Yang ketiga, poin penting juga, Bu. Poin penting juga. Kita itu kan diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala itu agar beramal itu untuk Allah, bukan untuk kita gitu kan. Kita beramal itu kan untuk Allah di situ, Bu. Saya sering kali ya mendapati beberapa kejadian itu, Bu, ya. Kejadian itu, Bu. Memang ya tadi ada misalkan anaknya 5 gitu ya. Ada satu kasus dia cerita, Ustadz anaknya 5 Ustadz, ya. Terus istrinya itu Ustadz, itu anaknya 5. Nah, salah satu anaknya itu adalah istri saya gitu. Nah, waktu orang tuanya itu sakit, yang biayai cuma dia doang. Nah, tapi ya tadi istri tadi atau anak tadi itu meminta hak lebih dari waris tersebut. Karena apa? Karena anak-anak yang lainnya itu nggak ngurusin. Itu boleh atau enggak? Mohon maaf sekali lagi, itu nggak boleh. Karena ketentuan waris itu bukan ketentuan kita. Ketentuan waris itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita berinteraksi dengan harta Allah. Kita bukan berinteraksi harta orang tua kita itu adalah titipan dari Allah gitu loh. Jadi kita berinteraksi dengan harta Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis kalau toh misalkan kita itu melaksanakan, kan kita kan sering bilang kalau misalkan kita melaksanakan itu tanpa pamrih di situ kan ya. Tapi kenapa tadi dalam urusan waris ya, kita terkadang itu pamrih, mereka nggak ada yang ngurusin kok, cuma kita doang. Ya, cuma kita doang yang ngurusin kok dia berhak buat dapat, bahkan bisa lebih banyak daripada saya. Bukan seperti itu. Ya. Ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi urusannya itu memang urusan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Bu, makanya dari awal saya tekankan bahwa pertama dalam urusan waris pertama hati terlebih dahulu. Terus yang kedua tadi, ya, sesedih-sedihnya kita, secapek-capeknya kita, sebanyak-banyaknya kita berkorban di situ. Ini masih di dunia, Bu, gitu loh. Ya, ini masih di dunia. Saya pun akan meninggal, mereka pun juga akan meninggal. Siapapun pasti akan meninggal. Tinggal nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin nggak adil di situ. Allah pasti adil di sana. Seperti apa nanti? Kita capek-capek memang, lelah-lelah, harta kita diambil, dirampas. Saya pernah, Bu, ya, saya pernah punya kejadian, ya. Saya pernah punya kejadian, ya. Yang kejadian tersebut itu, ya. Yang kejadian tersebut itu menguras semua. Mohon maaf ya Bu, saya jadi curhat ya Bu ya. Saya itu menguras semua harta saya, ya, dan taruhannya itu adalah keluarga saya tuh Pak. Taruhan itu adalah keluarga saya. Kalau saya tidak melakukan hal itu, maka keluarga saya hancur. Keluarga besar saya di situ. Artinya setiap manusia itu punya titik kesedihan masing-masing. Setiap manusia itu punya titik permasalahan masing-masing di situ Bu. Ya. Capek, memang capek. Ya dunia itu memang kayak gini Bu, capek, lelah, pusing, ngurusin ya Allah, ini kok nggak selesai-selesai, ada orang zalim sama kita, ada orang itu, memang kayak gitu. Memang seperti itu gitu. Nggak cuma, saya waktu itu adalah momen titik, ya misalnya kalau bahasa anak sekarang itu titik terendah di dalam hidup saya itu memang seperti itu. Ya, titik terendah hidup saya itu kayak gitu.
Yang mengharuskan saya itu pada saat saya ke Jakarta. Saya di awal-awal di Jakarta, Bu. Saya di Jakarta tahun 2014. 2014 itu saya itu sangu ya, atau ya uang jajan saya gitu kan ya. Itu 150.000, Bu, satu bulan. 150.000 satu bulan. Satu bulan, 150.000 beneran ini saya nggak bohong. Saya tuh belinya ya, saya tuh ada warteg di dekat rumah saya, ya dekat kos-kosan saya gitu ya. Ya, warteg dekat kos-kosan saya. Saya tuh beli biasanya tuh nasi sama apa namanya, sama terong. Iya. Iya, nasi sama terong. Ya, nasi sama terong itu saya nggak sarapan, Bu. Saya makan siang, setengah saya buat makan siang, setengahnya buat saya makan malam. Gitu. Anak kos, gitu ya. Iya, artinya ya sekali lagi memang kehidupan kita bermacam-macam, ya. Kehidupan kita itu memang bermacam-macam. Semua pasti memiliki masa tersulitnya dalam hidup di situ, Bu. Justru kalau misalkan kita itu nggak pernah sulit, itu tandanya Allah itu nggak sayang sama kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sayang sama kita itu memang kadang sedikit-sedikit kita itu memang perlu disulit gitu kan ya. Perlu dicubit-cubit dikit lah kita itu. Ya perlu dicubit-cubit dikit lah kita. Jadi seperti itu, Bu ya. Wallahu taala alam, yang terpenting tetap sabar di sana, Bu ya. Mereka yang zalim akan betul-betul akan mendapatkan haknya di mata Allah Subhanahu wa taala nanti. Seperti itu, Bu ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah, Bu. Ada pertanyaan lagi, Bu Ibu? 7 menit lagi. Enggak, saya kumpulkan aja ya, 2 aja ya. Saya kumpulkan pertanyaan aja. Silakan. Ya. 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 Laki-laki sama semuanya disamain gitu kan ya. Oke. Baik. Silakan, Bu, saya kumpulkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Betul, ha? Saudara-saudaranya dari anak-anaknya itu mungkin ya misalkan kita 3 orang itu satu bagiannya bagaimana? Apakah nanti haknya dari yang sudah meninggal dan kakaknya, misalkan kakaknya dari suami saya misalkan dialihkan ke anak? Ya. Apa bagaimana? Baik. Terima kasih. Baik, yang pertama, Bu ya. Bahwa pembagian secara rata di awal itu nggak boleh. Jadi misalkan contoh ya, baru meninggal ya, orang tuanya meninggal, lalu setelah itu pembagian udahlah bagi rata aja, sepakat kayak gitu kan ya, itu nggak boleh. Ya nggak boleh, harus dibagi terlebih dahulu, dibagi sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau toh misalkan mau dibagi, misalkan kita ngelihat ya diskusi ternyata, waduh ada satu ya perempuan ya, mungkin jatahnya sedikit gitu kan ya mungkin jatahnya sedikit, tapi dan dia ekonominya mungkin paling rendah di antara kita gitu, ekonominya paling sedikit dan jatahnya sedikit lagi gitu kan. Itu gimana? Pertama solusi dari saya adalah pertama dibagi secara itu dulu. Ya, dibagi secara syariat terlebih dahulu. Udah dibagi semuanya, baru setelah itu berembuk ya. Dan itu atas dasar kerelaan ya, Bu ya, kerelaan. Jadi kalau misalkan salah satu pihak nggak mau, ya kita nggak boleh paksa. Ya kita nggak boleh paksa. Misalkan anaknya 5, ya. Ada satu perempuan yang mungkin ekonominya kurang begitu bagus di sana. Ada satu laki-laki. Yang perempuan 3 ini bagus-bagus semuanya. Misalkan nih, Bu ya. Lalu setelah itu kita mau bagi rata, kalau dari awal bagi rata itu nggak boleh. Jadi otomatis yang laki harus dapat 2 bagian, masing-masing 1 seperti ini, ya. Dibagi terlebih dahulu, oke, selesai, ya. Baru setelah itu otomatis kan harta tadi udah menjadi milik masing-masing masing-masing anak gitu kan. Nah, setelah itu baru kalau toh misalkan mau berembuk ya, untuk ya udah deh kita iuran misalkan ya, iuran cuma berapalah 1 jutaan misalkan ya, untuk diberikan kepada si anak perempuan tadi. Nah, itu boleh. Ya nggak ada masalah. Tapi yang penting harus dibagikan terlebih dahulu. Bagi dulu 1, terus yang kedua, kalau toh misalkan tiba-tiba anak yang ini nggak mau misalkan, cuma maunya 3 doang, kita nggak boleh maksa yang ini.
Ya kita nggak boleh maksa karena ini adalah harta dia gitu loh, gitu. Atau kalau misalkan tiga-tiganya nggak ada yang mau, nggak ada masalah. Kalau tidak ada yang mau ya sudah, karena itu hartanya masing-masing. Kalau cuma satu yang mau ya silahkan. Kita nggak boleh maksa yang tiga tadi, gitu Bu ya. Jadi pembagiannya seperti tadi. Wallahu taala alam. Baik. Terus yang kedua adalah ya, pertama memang betul ya, itu nanti akan turun ke anaknya ya, akan turun ke anaknya jika misalkan dia itu akhirnya meninggal daripada keluarganya. Cuma ya memang gitu, biasanya menyarankan kepada siapapun, kalau toh misalkan ada waris, langsung dibagi ya. Ya, langsung dibagi saja. Itu akan lebih baik dan mengurangi perpecahan di situ, Bu. Karena sekali lagi yang kepentingan itu banyak banget gitu, masalah waris. Apalagi ngeliat rumah gede, sawah banyak gitu kan. Wah, ini sayang kalau nggak dimanfaatin, nah gitu ya. Tapi sekali lagi kalau toh kejadiannya seperti itu, maka bisa menurun kepada anaknya. Tapi kalau yang misalkan bapaknya itu masih hidup gitu kan ya, atau ibunya masih hidup, maka diberikan kepada mereka di situ. Seperti itu, Bu ya. Wallahu taala alam. Baik, izin Ibu ya, saya mohon maaf, saya yakin pertanyaannya banyak masalah waris itu kan. Saya yakin, mohon maaf jika ada perkataan saya yang menyinggung gitu kan ya, saya coba untuk menyampaikan apa adanya saja, sambil nanti ya tadi, sekali lagi, saya memang tidak bisa idealis Bu, dalam ngurusin masalah waris, masalah urusan kehartaan, saya nggak idealis. Karena sekali lagi, kalau toh misalkan kita idealis, akhirnya banyak yang haram di situ Bu, termasuk yang tadi, kalau toh misalkan kita cuma mikirnya itu adalah pembagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan, tidak ada kesempatan untuk dibagi rata gitu kan ya, itu kan kasihan terkadang yang perempuan gitu kan Bu ya, makanya ada solusi yang lain, dibagi terlebih dahulu, setelah itu baru kita rembukkan. Tapi kalau ada yang nggak mau, ya sudah, kita nggak bisa memaksanya seperti itu Bu. Jadi ada beberapa solusi-solusi dari syariat agar pembagian waris itu sesuai dengan syariat, plus juga bisa maslahat bagi banyak orang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu sekalian. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.